Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu untuk hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat anak-anak, jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia di saat mengawali pembelajaran. Ingat anak-anak, untuk mengatasi atau memutuskan rantai penularan corona, kalian harus tetap berada di rumah jika tidak berkepentingan. Gunakan masker jika keluar dari rumah. Selalu rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dan tidak boleh bersalaman. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di muatan pelajaran IPA. Materi yang kita bahas adalah rangka dan otot pada manusia. Namun kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu berkaitan dengan rangka pada manusia. Kenapa kita manusia dapat bergerak, dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain, dapat mengambil, dapat bergerak, dapat berlari, dapat berjalan, dan dapat melompat? Kenapa? Ya karena di dalam anggota tubuh kita ini terdapat yang disebut dengan tulang. Yang tulang itulah yang berfungsi salah satunya adalah membuat kita bisa bergerak. Namun, apa saja ya? Tulang-tulang apa saja yang tersusun di dalam rangka manusia yang bisa membuat kita bergerak? Yuk kita simak tulang-tulang apa saja yang tersusun menjadi rangka-rangka yang ada dalam tubuh manusia. Anak-anak, ada 3 rangka yang ada pada tubuh manusia. Rangka yang pertama adalah rangka kepala. Jadi di kepala kita terdapat rangka atau tulang. Yang kedua, ada rangka di bagian badan. Jadi di bagian badan kita juga ada terdapat rangka atau tulang. Dan yang ketiga, ada rangka organ gerak, yaitu ada rangka organ gerak berupa lengan atau tangan. Ada juga rangka organ gerak berupa kaki. Yang pertama adalah rangka di bagian kepala. Rangka di bagian kepala terdiri dari beberapa tulang, diantaranya adalah tulang umbun-umbun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka yang kedua adalah rangka di bagian badan. Ada rangka apa saja di bagian badan? Yang terdiri dari rangka atau tulang leher, tulang selangka, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Dan yang terakhir adalah tulang di bagian tangan dan kaki. Ada tulang di bagian tangan adalah terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari. Rangka yang terakhir adalah rangka di bagian kaki. Rangka di bagian kaki terdiri dari tulang paha, tulang lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itulah anak-anak susunan rangka yang ada pada anggota tubuh manusia. Anak-anak, perlu kalian tahu bahwa rangka pada manusia itu sangat banyak sekali manfaatnya. Karena rangka pada manusia itu dapat melindungi organ-organ lain yang ada pada tubuh. Misalnya, rangka di bagian kepala. Rangka di bagian kepala dapat melindungi otak, melindungi mata, telinga, hidung, dan organ pernapasan atas. Sedangkan rangka di bagian badan dapat melindungi paru-paru, jantung, dan hati. Selain manfaatnya, ada juga fungsi dari rangka tersebut. Fungsi dari rangka tersebut diantaranya adalah melindungi organ-organ yang ada pada tubuh. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot, jadi di tulang kita itu tempat melekatnya otot. Yang ketiga, membantu pergerakan, jadi dengan adanya tulang kita bisa bergerak. Yang keempat adalah dapat membentuk tubuh. Dan yang terakhir adalah dapat menegakkan tubuh. Jadi kita bisa berdiri, berduduk, dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena fungsi dari tulang. Maka dari itu kita patut bersyukur
atas apa yang sudah Allah ciptakan ya, yang ada pada anggota tubuh kita yang membuat kita dapat bergerak. Maka dari itu cara bersyukur kita dengan cara apa? Kita harus menjaga kesehatan organ gerak kita dengan cara harus rajin mengonsumsi makanan yang sehat, misalnya mengonsumsi buah-buahan, sayuran, minum susu, serta berolahraga yang rutin agar anggota tubuh kita selalu sehat. Anak-anak, jika tadi kita sudah bahas tentang rangka, sekarang kita akan masuk pada otot manusia. Oke anak-anak, otot merupakan salah satu alat gerak aktif yang ada pada anggota tubuh kita. Jadi alat gerak ini sangat bekerja, sangat aktif, yang tanpa ada alat gerak otot ini maka organ gerak kita tidak akan berfungsi. Jadi alat gerak antara organ gerak pasif dan aktif keduanya saling kerjasama dan saling berkaitan dan saling menghubungkan antara keduanya. Namun otot pada manusia itu terbagi atas 3 jenis. Ada otot apa saja ya? Yuk kita lihat otot-otot berikut ini. Ya, otot yang pertama, silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Gambar ini adalah merupakan gambar otot polos. Jadi otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Jadi otot polos ini bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Letaknya ada di mana? Ternyata letak otot polos ini terletak ada di lambung, ada di usus, ada di pembuluh darah, dan ada di bagian rahim. Cara kerja otot ini adalah caranya sangat lambat dan cepat lemah atau cepat lelah. Nah, silakan kalian perhatikan ini adalah atau ciri-ciri dari otot polos. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Silahkan kalian perhatikan otot lurik di samping ini. Ini adalah contoh otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka atau tulang manusia. Dia bekerja di bawah kesadaran, artinya dia bekerja dalam keadaan sadar. Dan otot lurik ini dia memiliki banyak inti sel, sedangkan otot polos sangat berbeda karena otot polos hanya memiliki 1 inti sel, sedangkan lurik memiliki banyak inti sel. Silakan kalian perhatikan ciri-ciri dari otot polos berikut ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah otot jantung. Silakan kalian perhatikan gambar di samping ini adalah contoh dari otot jantung. Otot jantung itu merupakan otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Nah, jika kalau otot jantung kita ini berhenti atau beristirahat, maka kita tidak bisa hidup lagi, dikatakan kita sudah meninggal karena otot jantung kita sudah tidak berfungsi. Otot ini perpaduan di antara otot lurik dan otot polos karena memiliki adanya kesamaan, yaitu memiliki kesamaan di antara memiliki sisi gelap terang serta memiliki sel, inti sel. Kalau otot polos hanya memiliki 1 inti sel. Fungsi dari otot jantung ini adalah untuk memumpah darah di seluruh anggota tubuh. Silakan anak-anak kalian perhatikan ciri-ciri dari otot jantung berikut ini. Kesimpulannya adalah sistem gerak pada manusia terbagi atas 2, yaitu sistem gerak berupa tulang dan otot. Kedua alat gerak tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem gerak berupa tulang terbagi atas 3 bagian, yaitu tulang atau rangkah bagian kepala, rangkah bagian badan, dan rangkah bagian lengan, tangan, dan kaki. Sedangkan otot terbagi atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi organ gerak kita ini sangat berfungsi dan sangat bermanfaat bagi kita. Maka dari itu kita perlu merawat dan menjaga kesehatan organ gerak kita.
Dengan cara kita harus rutin selalu berolahraga serta mengonsumsi makanan yang sehat, ya berupa sayuran dan buah-buahan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ibu berharap semoga hari ini ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena materi hari ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Maka dari itu, semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang disampaikan hari ini. Oke anak-anak, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.